Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, warga menyerbu kantor Balai Kota Jakarta untuk melamar kerja sebagai petugas penanganan prasarana dan prasarana umum PPSU. Membludaknya pelamar kerja sebagai pasukan Orange lantaran batas pendidikan minimal SD dengan gaji 5,3 juta sesuai UMP Jakarta. Ratusan warga ini antri berdesakan berjam-jam sejak pagi di Balai Kota Jakarta untuk melamar kerja sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU. Membludaknya pelamar terjadi setelah Pemprov kembali membuka lowongan kerja dengan batas pendidikan minimal SD. Proses rekrutmen dibuka 2 tahap. Tahap pertama untuk 1.100 orang, sementara 506 lowongan akan dibuka pada awal tahun depan. Mengantisipasi kepadatan pelamar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pendaftaran bisa dilakukan di kelurahan dan kecamatan serta secara online. Rekrutmennya, pendaftarannya bisa di kelurahan. Tetapi keputusannya, karena saya ingin menghilangkan orang dalam dan transparansinya itu terjadi, maka keputusannya di tingkat wali kota yang dilaporkan kepada gubernur. Lalu apa saja syarat untuk mendaftar sebagai PPSU? Di antaranya, pendidikan minimal SD, diprioritaskan memiliki KTP DKI Jakarta, usia minimal 18 tahun dan maksimal 58 tahun, serta bisa membaca dan menulis. Untuk gaji PPSU merujuk Pergub Provinsi DKI Jakarta nomor 6 tahun 2016 menyesuaikan upah minimum Provinsi UMP Jakarta sekitar 5,3 juta per bulan serta mendapat tunjangan jaminan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan hingga THR. Selain PPSU, Pemprov juga membuka lowongan untuk 1.000 orang petugas pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, pemirsa, mendesak sebuah perusahaan tour and travel di Pekanbaru, Provinsi Riau mengembalikan ijazah mantan karyawannya yang masih ditahan. Ya, seperti inilah situasinya, pemirsa. Permintaan yang disampaikan Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri saat melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan tour and travel di Jalan Tengku Umar, Pekanbaru. Perusahaan tersebut diduga menahan 12 ijazah mantan karyawannya. Ya, Wakil Menteri Tenaga Kerja marah lantaran perusahaan tersebut tidak kooperatif saat didesak untuk mengembalikan ijazah karyawan yang ditahannya. Alasan perusahaan menahan ijazah adalah sebagai jaminan apabila ada barang perusahaan yang hilang. Namun hingga 12 orang tersebut berhenti bekerja, perusahaan tak kunjung mengembalikan ijazah yang ditahan. Dikunci pintunya. Dia ada di atas. Ada di atas, dikunci pintunya. Ini kan konyol nih, sama nih kayak yang di Surabaya. Entah apa maksudnya nahan ijazah gitu loh. Padahal hal yang sederhana ngapain dipersulit sih? Orang kita bukan nerus, itu ada Pak Polisi, anggota Dewan, ada Pak Wakil Bupati, Wakil Menteri. Kan kita tidak sedang minta duit mereka, tidak. Kita hanya minta dokumentasi pribadi orang yang ditahan terkait ijazah dipulangkan, udah itu doang. Ini udah berkali-kali kita nggak ngerti. Gitu, terima kasih kawan-kawan ya. Dan seperti yang kita ketahui sebelumnya, pemirsa, Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mendatangi perusahaan yang diduga menahan ijazah karyawannya di kawasan Pergudangan Margomulyo, Surabaya. Noel kesal dengan pemilik perusahaan yang dinilai selalu berkelit dan tidak kooperatif. Wakil Menteri Tenaga Kerja atau Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji mendatangi UD Sentoso Sil Surabaya Kamis sore. Perusahaan milik Janhwa Diana ini diduga menahan ijazah puluhan karyawannya serta adanya dugaan pelanggaran industrial lainnya. Dalam sidak ini, Wamenaker mengaku sangat kesal dengan Diana yang dinilai tidak kooperatif dan selalu berkelit. Artinya kita negara tidak dihargai. Itu yang udah pasti itu. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu
Kita harus sebagai negara ini dihargai. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan yang namanya ijazah. Ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi. Kasus ini terkuak berkat video viral Armuji atau Cak Ji di media sosial. Ia membantu mengembalikan ijazah mantan karyawan yang ditahan oleh perusahaan Diana dengan mendatangi UD Sentosa Sil. Situasi memanas saat Diana justru mengatakan Cak Ji adalah seorang penipu dan melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Timur atas kasus pencemaran nama baik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Dampak dari kasus dugaan pelanggaran etik ex-direktur pemberitaan JEK TV, Tian Bahar, Kejaksaan Agung mendatangi gedung Dewan Pers pada Kamis siang. Pihak Dewan Pers sendiri menyerahkan 10 bundel dokumen kepada petugas demi keberlangsungan penyelidikan. Kasus dugaan pelanggaran etik yang menjerat mantan Direktur Pemberitaan JEK TV Tian Bahtiar mulai mendapatkan titik terang. Atas permintaan Dewan Pers, pihak Kejaksaan Agung mendatangi kantor Dewan Pers menerima sejumlah dokumen. Saya mau sampaikan begini supaya ada penegasan. Ya, berkali-kali saya sampaikan bahwa terkait dengan apa yang sedang dikerjakan oleh penyidik, ya, terhadap yang bersangkutan itu lebih kepada perbuatan personal, ya, itu perbuatan personal, ya, bahwa media itu hanya sebagai alat karena dia ketepatan berprofesi di media. Tapi kalau totalnya bisa disebut sih Pak, kayak ada total dokumen atau total berita. Ada beberapa bundel, ya. Bisa disebutin? Mungkin ada 10 bundel. Beri kami waktu untuk melihat terlebih dahulu karena kami yakin pihak Kejaksaan Agung kalau memang ini terkait karya jurnalistik dan hak dan kewajiban bagi para pihak yang nanti kami lihat memerlukan tindak lanjutnya, pihak Kejaksaan Agung pasti tidak keberatan. Misalnya kalau ada pemberitaan yang merugikan, ya, misalnya bagi para pihak, kami akan memberikan ruang hak jawab. Dan saya kira pihak kejaksaan atau orang-orang yang disebutkan di situ tidak akan keberatan untuk memenuhi itu. Sebelumnya dalam perkara ini diduga Tian menerima uang sebesar hampir 500 juta rupiah dari 2 advokat, yaitu Marcella Santoro dan Junaidi Saibi. Penerimaan uang ini diduga untuk membuat berita-berita yang memojokkan penanganan perkara oleh Kejagung. Sementara itu karena background Tian sebagai jurnalis, diduga Tian telah melanggar kode etik sebagai wartawan dalam menjalankan profesionalisme kerjanya. Tim Liputan iNews melaporkan.